tahun itu apa aja programnya Pak? Saya kira tertera di papan ya, di papan banyak ya. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan kesepakatan yang ada di masyarakat. Iya, jadi kalau hari ini desa kan sesuai dengan juklak yang dari Permendes ya kan. Permendes apa dia misalnya tahun ini Permendes, misalnya kemarin waktu tahun kemarin dari 100% dana penggunaan dana desa itu misalnya 60%, 40% untuk BLT misalnya ya kan. Kemudian untuk ketahanan pangan 8% gitu ya kan. Yang lain untuk pemberdayaan masyarakat. Dari pemberdayaan masyarakat itu juga cuman berapa persen aja yang bisa digunakan ya kan. Artinya infrastruktur cuman berapa persen aja dari sekian persen itu gitu. Jadi apa yang menjadi program itu sesuai dengan ada di Permendes itu. Ya, jadi kita nggak bisa lepas dari situ. Terus selain program kan ini udah berapa ini program ini setahun sekali pembagian beras apa ini dari pusat ini? dari pusat? Dari pusat. Pembagian berasnya dari pusat. Kita tahu. Kita hanya menyalurkan aja. Tapi sebelum pembagian beras ini udah terdata semua. Itu dari pusat juga. Dari pusat semua. Kita tidak mendata. Sudah ada datanya dari pusat. Dari pusat. Ya semuanya. Mungkin yang masyarakat yang terdata dalam DTKS kali ya. Itu semua sudah ada dari sana datang. Oke. Masalah pendidikan kita di sini gimana Pak? Ke sekolahan apa? Sekolahan yang di sini kan kita pendidikan cuma sampai SMP ya. Anak-anak itu di luar SMP semua sudah ada di kos lah di luar. Ya. Makanya SMA ada di pokoknya tingkat SMA tidak ada sih. Nah, ada cuma TK, SD, SMP gitu. Kalau di luar itu tidak ada. Seperti itu aja. Apakah kantor desa bekerja sama dengan sekolah pendidikan? Kantor desa kan dia dalam instansi yang berbeda ya. Dia cuma koordinasi saja. Karena kan itu kan dibuat dinas pendidikan. Nah, dalam bentuk pengawasannya sih. Tentu ada, tapi tidak apa ya kan. Karena masing-masing kan sudah ada apanya. Misalnya begini dia pengawasan kan keterlibatan masyarakat ada komite sekolahnya. Di SMP, di SD sudah ada komite sekolah masing-masing. Ya. Kalau apa kita tinggal koordinasinya aja misalnya macam mana keamanannya seperti apa, dan di situ juga di masing-masing sekolah sudah ada otonominya sekolah. Artinya di sekolah sudah ada penjaga sekolahnya, sudah ini. Kita tinggal koordinasinya saja. Kalau pengawasan sebenarnya paling pelaporan misalnya mereka ada apa kejadian seperti apa tuh paling kerjasama. Warga kita sini berapa jumlahnya? Simpang Siur ya. Data kami di sini 1.700-an, dari kabupaten itu 2.000 lebih gitu ya kan. Kita nggak tahu kenapa masyarakat ini begini dia. Setelah mengurus dia tidak balikan lagi ininya bahwa mereka telah mengurus. Nah ini kami minta surat apa dari sini, tapi setelah jadi di sana kakak tak dikasihkan kemari fotokopinya. Jadi tidak kenapa di sini. Jadi memang terjadi selisih lah kami dengan kabupaten. Sejumlah penduduk. Iya. Tapi itu bukan hanya desa sini, seluruh desa itu memang begitu. Desa itu ya. Karena dulu kan boleh orang nembak-nembak minjem kakak siapa, untuk mengurus pajak siapa gitu. Jadi tak fix ya. Nggak terlalu fikal itu ya. Enggak fix. Tapi paling banyak kegiatan masyarakat kita ini bertani apa pekerja? Petani perkebunan ya. Jadi 90% sebetulnya di sini itu petani perkebunan, kelapa sawit. Kalau yang lain perkebunan campuran itu, seperti tanaman apa itu kita kekurangan lahan kan. Kalaupun ada di lahan pekarangan seperti itu aja, lahan pekarangan seberapa hektar pun rata-rata ditanam sawit kan. Jadi sementara jadi wilayah kita ini kan wilayah yang dilindungi sama apa? Perusahaan. Kita tidak artinya kalau ekspansi istilahnya atau bisa memperlebar lahan itu tidak ada lagi karena sudah itu perusahaan. Iya. Jadi kita bertanam ya lihat sendiri, jadi kadang-kadang sayur pun datang dari luar. Iya kan? Bukan dari sini. Enggak. Karena di sini begitu. Bayangkan lah, kami di sini cuma 135 hektar lahan perumahan, sosial dan segala macam itu. Perumahan pun tanaman tegalan lah ya kan jarang kita tanam sayur ini.
nampak sendiri kan. Kalaupun ada paling mereka menanam pisang, ubi, apa segala macam. Oke lah, dalam pengawasan untuk masyarakat seperti apa Pak? Masyarakat sekarang Dan sekarang kan ini kan marak-maraknya zaman modern ini kan masalah narkoba, masalah pergaulan bebas. Itu gimana dengan pengawasan? sebetulnya pemerintah sudah menyediakan fasilitas itu ya. Misalnya begini, kita di tingkat bawah masyarakat itu ada RT, ada RW, ada kadus. Sebetulnya fungsi dari mereka itu penguasaan wilayah sebetulnya ada di tingkat itu. Gitu. Kalau kami kepala desa tinggal mengorganisasikan. Sebetulnya banyak organisasi di sini. Ada LPM ada, kepemudaan ada, ya kan, kepolisian babin-babinnya itu juga ada. Apakah Babinsa Kaptipmas dan Babinsa selalu koordinasi sama polisi? Pasti koordinasi lah. Selalu ya? Iya, kalau itu memang kepala desa memang kawannya Babinsa sama Kamtipmas. Cuman sekali lagi narkoba ini macam mana ya kan, kita bilang kita di kota besar pun memang itu apa nih kan, sulit kita mengawasinya hari ini. Apalagi desa ini kan kasihan anak-anak kan gitu. Mungkin sedikit Pak, kalau masalah lahan kita ini gimana? Dengar lahan kan ada sengketa lahan juga, ada yang memiliki lahan tapi cuma memiliki surat keterangan aja dari desa. Macam mana? Dia memiliki lahan, Hah? tapi dia hanya memiliki surat keterangan milik lahan dia gitu. Apakah bisa untuk menaikkan sertifikat atau tidak? Oh, kalau itu kita ceritanya panjang itu. Kalau masalah itu, Tapi kira-kira bisa nggak tuh? ya kan sudah berubah. Berubah ya? Iya, dulu lahan kita ini lahan ekstra migrasi, tapi dalam kawasan. Kalau itu belajar kan, jadi kalau dalam kawasan macam mana kita cerita? Kan tentu kan kalau kawasan hutan industri misalnya kan punya perusahaan. Itu lah program orang kan udah keluar kemarin. Iya. Ya. Kalau surat namanya lahan perusahaan macam mana ya kan yang ada di perbatasan desa itu, kalau bisa misalnya menjadi sertifikat, wah itu sudah panjang itu. Nah, dimana kita ceritakan itu. Iya. Oke lah Pak, Pak Kades. Apa kan perusahaan ini kan ini berapa perusahaan kita di desa kita? Perusahaan satu lah. Kalau yang untuk perusahaan apa satu kehutanan Apa perusahaan? Rarabadi sama Selama- dua ya sama PT RAL. Apakah PT Rarabadi pernah menyumbang ke CSR? Sebelum CSR sepertinya saya kan baru setahun ya kan. Nah, karena kan ini kan Dan tahun dulu sebenarnya banyak loh, cuman kita nggak tahu ya kan, seperti apa. Lah kan tahun kemarin tahun 2022 kita dapat pemuda dapat CSR maju, ini kepemudaan kasih apa namanya pembudayaan lebah madu. ini kan saya melihat kan desa ini kan dekat PT Rarabadi kan, seharusnya kan dapat CSR gitu. Gitu. Karena mobilnya kan lintas ke sini kan, kita bantuan jalan. Oh iya. Kalau Bapak tengok jalan ke sana itu, Nah, bandingkan dengan jalan yang lain, perusahaan yang lain lah, atau bandingkan dengan punya masyarakat, kan terawat kan. nah itu dia. Sana kan terawat, karena mereka memang pada saat tertentu kita minta membantu mengapa jalan, mereka mau. Jadi bantu juga. Kalau untuk mengapa jalan mau. Buktinya kan anak sana kan jalan cantik semua itu, walaupun jalan-jalan tanah kan terlibat. Ini kerjasamanya kan mereka bagus. Kalau dibilang kurang, ya namanya kita masyarakat tentu berharap banyak. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita rasakan ya kurang aja. Gitu ya. Kesulitan kita itu karena kita dalam posisi perbatasan antara Kampar dengan Selat. Mungkin harapan Pak Kepala Desa kan selama 1 tahun tugas di desa ini, apa harapan ke depan Harapan dari untuk masyarakat? namanya kita di desa ya kan, tentu ingin semua lahannya bebas semua. Nah, Ya kan, jadi kita berusaha enak di sini. Kemudian kita petani dapat lahan garapan baru ya. Artinya lahan paling tidak kami sekali lagi kalau ada untuk tanaman sayur apa kami kan nggak punya lahan. Ya kan nggak ada lagi lahan lebar.
lagi ya. yang besar sekolah nggak ada. Itu harapannya itu. Kalau kita cerita tentang sekolah SMA, kalau ada persyaratan, ya kan? Persyaratan misalnya gini, dibangunnya SMA mungkin memerlukan beberapa SMP pendukung misalnya. Iya. Kalau cuma satu SMP nanti muridnya nggak ada juga. Betul betul Ya kan ada persyaratan itu. betul. Ya itu lah sementara ya kan, luasan. Desa kita yang cuma 100 berapa hektar ini, ya kita berharap bisa lebih banyak lagi. Kita menjadi berapa hektar? Dulu 75 waktu pertama, kemarin waktu datang orang ke Utana setelah program Tora jadi 135 hektar lah, Harus 35 berapa? pasung dan pasir kan. Itu yang Itu harapan ke depannya ya. ya sebetulnya harapan sangat besar itu kepada pemerintah. Jadi begini dia, dalam melaksanakan program misalnya kan alokasi desa atau dana desa gitu ya, di situ kan terbatas oleh adanya Permendes, ya kan, ada Permenka, ada peraturan bupati gitu ya. Ya. Masing-masing daerah kan beda dia potensinya. Iya. Dengan 90% masyarakat kita yang bertanaman sawit, kemudian dengan lokasi yang terbatas ini, Hah? kalau sesuai dengan program pemerintah itu sepertinya kita kurang pas. Nah, gitu. Kalau kita misalnya dikasih kepesan kepada kepala desa, tapi dengan terukur ya, misalnya uang sekian ini gitu ya kan, biar besar dia pendapatan kampungnya gitu. Ya silakan kepala desa mengelolanya gitu. Iya. Kalau dengan batasan-batasan yang sudah ada sulit dengan aturan Permendes itu. Nah itu harapan. Jadi dia berkembang sesuai dengan keadaan kampungnya. Kalau di Jawa bisa dia pariwisata misalnya, jelas bisa. Di sini lain wisata, ya kan? Nah itu gitu. Terus satu lagi Pak Des, nah, kan ini kan saya melihat ada ini yang ingin bangun pondok pesantren. Apakah kepala desa mendukungnya? Kalau lokasinya apanya ada, kenapa tidak ya? Ya kan yang jadi persoalan kan ini lokasi kita ada dalam kawasan, ya kan? Tentu dalam pendidikan izin segala macam sulit ya. Tapi kalau mereka mampu kenapa enggak ya kan? Kalau mendukung pasti mendukung lah, pendidikan apa gitu. Ya. Karena kan ada yang pondok pesantren kan mungkin kan narkoba aja. Ada lagi kan itu. Tidak juga. Yang seperti itu tidak kita bahas. Tapi paling tidak mempersempit ruang. Yang kalau dibilang udah kenapa? Apakah di Jakarta bisa hilang apa? Juga. Ya, tapi paling tidak kita bisa lebih mempersempit ruang itu terjadinya itu. Dengan pada desa siapa? Muslim, Muhammad Muslim.